Amma ba'du, hadirin dan hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang eh, 8 status, ya, 8 status yang mereka berhak untuk menerima zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah, ya. Mereka itu adalah golongan fakir, golongan miskin, ya, golongan amil, kemudian golongan mu'allaf yang sudah kita terangkan siapa saja mereka yang disebut dengan mu'allaf itu, kemudian budak mukatab, orang yang memiliki hutang, orang yang berjihad, ya, orang yang berjuang perang di jalan Allah Ta'ala, kemudian ibnu sabil. Ya. Itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat secara status, ya, secara status. Kemudian apabila ada orang yang dia memiliki status tersebut, apakah lalu langsung dia berhak untuk menerima zakat? Tidak. Masih ada syarat-syarat yang lain. Di antaranya dia harus seorang muslim, ya. Ada orang fakir tapi dia non muslim, ya, dia kafir, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Nah, ini di antaranya syaratnya adalah Islam. Kemudian setelah itu termasuk syarat juga alla yakuna hasyimiyan wala muttalibiyan, ya. Bukan dari Bani Hashim dan bukan dari Bani Muttalib. Ini suku di dalam Arab, ya, di dalam bangsa Arab ada suku Bani Hashim dan suku Bani Muttalib yang mereka masih berkerabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang berkerabat saja itu tidak boleh untuk menerima zakat, ya, tidak boleh untuk menerima zakat, tidak boleh untuk menerima sodakoh, apalagi yang langsung satu keturunan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Banu Hashim, Bani Muthalib itu mereka itu adalah kerabat, maksudnya kerabat itu ya ada dari jalur kakeknya, dari jalur pamannya dan lain-lain. Nah, itu Banu Hashim dan Bani Muthalib tidak boleh untuk menerima zakat. Ya. Ini adalah pendapat kuat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian untuk Bani Hashim dan Bani Muthalib ini masih ada dua pendapat yang lain. Ya, masih ada dua pendapat yang lain. Ini pendapat yang pertama, tidak boleh mereka menerima zakat fitrah maupun sodakoh sunnah. Ya, tidak boleh menerima zakat fitrah maupun sodako sunnah. Itu adalah pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah mereka yang tidak boleh itu adalah untuk menerima sodako sunnah saja. Zakat fitrah boleh menerima. Ya, sodako sunnah tidak boleh menerima, zakat fitrah boleh menerima. Ya, ada yang memperbolehkan untuk menerima kedua-duanya. Ya, zakat fitrah mereka boleh menerima dan sodako sunnah juga mereka boleh menerima. Itu berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Adapun para zuriyah langsung Nabi Muhammad SAW, para cucu-cucu Rasulullah SAW itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah tidak boleh menerima zakat fitrah maupun sedekah sunnah. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh Imam Usturhi dan yang lain-lain itu mereka boleh menerima kedua-duanya zakat fitrah maupun sedekah sunnah. Karena apa? Karena mereka sudah tidak mendapatkan bagian lagi dari harta rampasan perang. Itu kalau dulu ada, sekarang sudah tidak ada. Sehingga karena mereka tidak mendapatkan bagiannya dan kemungkinan dari mereka itu ada yang berstatus salah satu dari 8 status tadi, maka mereka boleh untuk menerima zakat fitrah maupun sodakoh sunnah. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya orang tersebut harus berada atau dia merupakan penduduk di wilayah zakat itu ditunaikan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita memberikan zakat fitrah ini kepada siapa? Kepada orang kampung kita sendiri.
Ya, kita memberikan zakat fitrah kita kepada orang kampung kita sendiri. Ya. Loh, bagaimana katanya orang yang musafir ya boleh mendapatkan zakat fitrah? Iya, dia ketika malam pembagian zakat fitrah itu dia berada di kampung tersebut. Ya, dia berada di kampung tersebut. Ya, dia berdiam di kampung tersebut, maka dia boleh untuk menerima zakatnya. Tapi kalau dia statusnya itu cuma apa mampir hanya sekedar untuk ngambil zakat itu ya tidak boleh. Dia harus berstatus berdiam di kampung tersebut pada saat pelaksanaan atau penunaian zakat itu. Walhasil ini kita memberikan zakat kita kepada orang wilayah kita sendiri. Tidak boleh untuk zakat kita orang kampung sini kemudian zakat kita berikan kepada orang yang jauh di sana itu tidak boleh. Ya, zakat fitrah itu untuk orang di sekitaran kita. Nanti kita akan membahas juga lebih afdolnya zakat fitrah itu diberikan kepada kerabat. Ya, kerabat itu seperti siapa? Nanti kita akan bahas hal itu. Kemudian ini di sini disebutkan beberapa masalah. Ya, intinya di sini adalah zakat tersebut tidak diberikan kepada orang yang kita tanggung nafkahnya, gitu. Ya, zakat tersebut tidak diberikan kepada orang yang kita tanggung nafkahnya. Saya punya istri, ya, saya punya istri. Kemudian zakat saya berikan kepada istri saya. Apakah boleh? Tidak boleh. Kalau istrinya kecukupan, ya. Kalau istrinya itu berkecukupan. Di sini saya akan baca. Dia dia bermalam, malam itu dia bermalam di situ. Ya, bermalam. Ini ya, saya bacakan ya. An-nazauj idza kana yunfiqu nafaqatal mu'sirin. Suami apabila dia itu memberikan nafkah, nafkahnya orang melarat, nafkahnya orang melarat itu kemarin kita sudah pernah nyinggung tentang tiga apa derajat nafkah. Ada nafkah itu bagi orang yang berlebih, ya berlebih. Maka nafkahnya itu adalah kita hitung-hitungan saja sekitar 30.000 40.000 gitulah. Kalau hitungan rupiah 30.000 40.000 mungkin segitu. Kalau nafkahnya orang yang apa pas-pasan itu bisa 25.000 sampai 30.000 gitu. Nafkahnya orang yang melarat itu 10.000 sampai 15.000 gitu mungkin. Ya, untuk 10.000 gitu ya. Misalnya ini untuk makan atau 15.000 itu untuk makan. Itu ya memang bisa untuk makan, tapi dapatnya dapat apa gitu. Ya, 10.000 untuk nafkah istri itu memang bisa, tapi dapatnya dapat apa? Tidak mungkin dapat yang layak. Ya, layak bukan layak secara pribadi ya, layak itu ya umumnya, ya layak itu umumnya gitu. Jikalau ada suami yang dia memberikan nafkah kepada istrinya dengan nafkahnya orang yang melarat, maka boleh bagi si istri untuk mengambil zakat. Ya, boleh untuk si istri untuk mengambil zakat. Kalau istri tersebut, ya kalau ada seorang istri, istrinya itu berkecukupan, maka tidak boleh baik suaminya maupun dari pihak manapun yang memberi si istri ini zakat. Ya, atas nama fakir maupun miskin nggak boleh. Atas nama fakir maupun miskin karena apa? Sudah ada yang nanggung nafkahnya dia. Ya. Sudah ada yang nanggung nafkahnya dia. Kecuali kalau yang memberi nafkah ini nafkahnya orang melarat. Ya, nafkahnya itu nafkah level orang melarat, maka si istri boleh untuk dapat zakat. Ya, istri boleh untuk dapat zakat. Itu adalah fatwanya Imam Al-Qaffal. Kemudian kerabat juga seperti itu. Kerabat apabila kerabat tersebut ada dua macam kerabat, ya.
Ada kerabat yang wajib bagi seseorang untuk menafkahinya, ada kerabat yang tidak wajib seseorang untuk menafkahinya, tapi boleh untuk memberikan bantuan kepadanya. Kerabat yang wajib menafkahi itu adalah ayah, ibu sampai ke atas, ya, ayah, ibu, kakek, nenek sampai ke atas, kandung ya, kandung. Ayah, ibu, kakek, nenek sampai ke atas. Kalau mereka itu satu, nggak sanggup lagi untuk kerja, lemah sudah badannya, nggak sanggup lagi untuk kerja, kemudian mereka nggak punya harta, fakir. Ya, itu wajib bagi seseorang untuk menafkahi mereka. Ya, otomatis tidak boleh bagi orang ini untuk memberikan zakat kepada mereka. Ya, nggak boleh. Itu ke atas, ke bawah, anak, cucu sampai ke bawah itu ya dengan syarat butuh. Ya, mereka butuh. Butuh itu maksudnya apa? Meskipun anaknya itu sudah besar, ya, sudah balik, sudah dewasa, tapi kalau misalnya dia merupakan orang yang misalnya fisiknya ada kekurangan, cacat atau bagaimana, itu kan dia tidak bisa untuk cari nafkah sendiri, maka orang tua tetap wajib untuk menafkahinya. Orang tua tidak boleh untuk memberikan zakat fitrahnya kepada anaknya, kepada cucunya yang berkebutuhan tadi, ya. Itu. Kemudian ada kerabat yang tidak wajib bagi kita untuk menafkahi, siapa itu? Ya paman, bibi, dan lain-lain itu. Selain ke atas, ke bawah itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Seperti mertua juga, ya, seperti mertua itu tidak wajib. Kalau orang yang itu kerabat yang tidak wajib untuk kita nafkahi, boleh kita memberikan zakat fitrah atau zakat harta kepada mereka kalau mereka termasuk di dalam kategori 8 orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Seperti itu. Nah, saya tadi menyinggung bahwasanya tidak boleh memberikan zakat kepada istri, ya, kepada istri atas nama dia itu fakir ataupun miskin. Tapi kalau dengan status yang lain, misalnya dia adalah si istri ini dia punya utang, ya, orang yang memiliki utang, maka dia boleh untuk menerima zakat. Ya, si istri boleh untuk menerima zakat, tapi perlu diingat bahwasanya kalau ada seseorang dia itu menerima zakat atas nama dia itu adalah merupakan orang yang berhutang, gorim, ya, maka dia mentasorufkan atau apa? Dia zakat yang dia terima ini tidak boleh untuk dia makan sendiri, dijual kemudian dibuat untuk bayar hutang. Ya, kalau atas nama orang yang berhutang atau gorim istilahnya, dia menerima zakat atas nama gorim, tidak boleh itu dipakai sama dia. Harus dibayarkan hutang, ya, harus dibayarkan hutang. Dan amil atau orang yang memberi dia zakat tersebut gak boleh langsung menyerahkan zakatnya kepada siapa, misalnya ada A utang kepada B, kemudian ada seseorang ingin untuk zakat kepada si A, ya, kepada si A. Kemudian tidak tidak boleh kemudian uang ini diberikan kepada langsung si B. Nggak boleh, kecuali harus izin dulu kepada si A, ya. Harus diterima dulu sama si A, kemudian sama si A ini uang zakat, ini atas nama saya ini Horim, maka uang zakat ini saya pakai untuk ya, membayar hutang. Seperti itu. Jadi ada beberapa catatan ya buat istri, ya istri. Istri boleh untuk mendapatkan zakat apabila nafkah dari suaminya adalah nafkah standar melarat. Ya, boleh menerima zakat. Itu yang pertama. Kemudian di sini ada beberapa kriteria lagi bagi istri. Boleh dia menerima zakat. Dia diberi nafkah benar ya sama suaminya, seharusnya cukup, tapi gara-gara si istri ini dia
doyan makan, ya doyan makan yang umumnya orang itu makan satu hari 3 kali ya, 3 ons itu makan 1 kilo dalam satu hari. Makan beras tok itu ya 1 kilo dalam satu hari. Dia boleh untuk menerima zakat karena apa? Apa yang dia dapatkan dari suaminya meskipun itu layak ya dari suami itu nafkahnya layak tapi dia kekurangan. Kekurangan gara-gara apa? Doyan makan ya. Atau si istri dia dapat nafkah benar dari suaminya, layak dari suaminya, tapi si istri ini punya orang yang harus dinafkahi. Ada ada perempuan anak tunggal, ya perempuan anak tunggal, punya orang tuanya ini tua sudah, gak bisa untuk kerja. Nah ini siapa lagi yang mau menafkahi orang tua ini? Kalau si suami itu tidak wajib untuk menafkahi mertuanya, tapi untuk bantu mertuanya boleh. Ya, bantu mertuanya boleh, tapi nggak wajib, tidak diwajibkan oleh Islam. Kalau misalnya gak berkecukupan kemudian gak beri apa-apa ya nggak dosa, ya nggak dosa. Tapi kalau misalnya istri atau orang tua kandung yang mereka membutuhkan nafkah itu kemudian eh, dia tidak menafkahi mereka, ya dia tidak menafkahi mereka ya dosa bagi dia. Kalau dia ada tapi nggak menafkahi mereka itu orang-orang yang wajib dinafkahi maka dosa kalau nggak dibayarkan nafkahnya. Tapi orang-orang yang nggak wajib dinafkahi itu maksudnya nggak wajib itu ya tidak dosa apabila tidak menafkahi mereka tapi membantu boleh saja gitu loh maksudnya. Nah istri ini si perempuan tadi eh, punya orang tua yang sudah tua tadi tidak tidak bisa untuk bekerja itu ya kalau ada ngasih kepada orang tuanya kalau nggak ada ya apa yang mau dikasih sama orang tuanya. Nah kemudian gara-gara dia itu nanggung nafkah seseorang maka dia boleh untuk mendapatkan zakat ya boleh dia mendapatkan zakat karena nggak mungkin menuntut kepada suaminya untuk menafkahi orang tuanya. Nggak mungkin itu. Menuntut kepada suaminya untuk menafkahi orang tuanya nggak mungkin. Ya, maka caranya dari mana? Ya dari zakat. Zakat itu ya zakat fitrah, zakat harta. Zakat harta itu datang ke lembaga zakat sana kemudian daftarkan diri di sana dengan apa kriteria apa namanya fakir atau miskin karena ada seseorang yang ditanggung oleh dia atau daftarkan orang tuanya gitu, daftarkan orang tuanya seperti itu. Yang kita bahas di sini kenapa kok istri kok gak langsung ke orang tua karena ini tadi kita membahas tentang istri yang seperti apa yang boleh untuk mendapatkan zakat ya. Istri yang seperti apa yang boleh mendapatkan zakat. Gini loh, maksudnya misalnya kemudian ada gerobak zakat fitrah, ya ada gerobak zakat fitrah, kemudian naruh di satu rumah dua dua ini dua kresek, ya dua plastik, dua bagian. Ini bagiannya siapa? Ya ini bagiannya siapa? Kalau ini bagiannya, oh ini bagiannya si laki-laki sama si perempuan, sedangkan si perempuan ini dia nafkahnya dari si suami itu layak, ya nggak boleh, ya nggak boleh si istri ini dapat zakat kalau nafkah dari suaminya itu layak, ya seperti itu karena apa? Dia termasuk orang yang ditanggung nafkahnya, ya makfi. Dia adalah orang yang kecukupan karena apa? Ditanggung nafkahnya sama suaminya. Itu enggak boleh. Tapi kalau dua-duanya ini diberikan kepada si suami, ya dua paket tadi, ya diberikan kepada suami karena apa? Suaminya ini statusnya miskin, tapi miskin ini bisa memberi kepada istrinya nafkah yang layak itu maka gak apa-apa dua bagian ini dikasihkan kepada si suami karena si suami dia adalah orang yang miskin ya karena status miskinnya atau karena si suami statusnya adalah gorim orang yang punya utang tidak masalah gitu. Jadi istri itu
perlu beberapa catatan supaya dia itu boleh untuk menerima zakat fitrah. Ada satu masalah lagi terkait dengan ini. Kalau misalnya ada suaminya ini melarat, istrinya kaya, karena di dalam rumah tangga itu harta itu sendiri-sendiri. Sebetulnya harta suami sendiri, hartanya istri sendiri. Kalau misalnya hartanya istri kemudian dapat warisan dari bapaknya, ya ini punyanya istri bukan punyanya suami gitu maksudnya. Ya, suaminya ya tetap seperti itu saja ya keadaannya. Ya. Keadaannya si suami bisa dia itu fakir, bisa dia itu miskin. Kemudian si istri dia ingin untuk bayar zakat ya. Istri bayar zakat dari hartanya sendiri, nggak dibayarkan sama suami. Karena si suami nggak punya apa-apa. Pas malam itu misalnya nggak punya apa-apa. Kemudian si istri, dia zakat dari hartanya sendiri, istri memberikan zakat tersebut kepada suaminya. Boleh. Karena suaminya fakir atau miskin. Ya. Boleh. Suaminya fakir atau miskin. Kemudian si suami, karena suaminya ini taat, ini ada beras. Saya meskipun misalnya ini statusnya itu melarat nggak punya apa-apa tapi dia ingin untuk membayar zakat fitrah, dia nggak wajib tapi dia mau bayar, sah ya, karena kan nggak ikut syaratnya kan dia harus punya harta lebih ketika malam id ya, ketika malam id dia harus punya harta lebih. Misalnya dia nggak punya harta lebih, istrinya kaya, suaminya melarat, istri memberikan zakat kepada suami, istri nggak bayarkan zakatnya suami, enggak. Kalau dia mau bayarkan silahkan. Tapi kalau misalnya seperti ini, istri membayar zakatnya kepada suami. Karena apa? Suaminya fakir atau miskin. Kemudian si suami dengan beras ini tadi, dia membayar zakat, boleh. Karena ini sudah jadi miliknya. Seperti itu. Di sini dijelaskan, boleh bagi perempuan atau istri untuk memberikan zakatnya kepada suami atas status suaminya ini fakir atau suaminya ini miskin, ya, bahkan itu disunahkan, ya, bahkan itu disunahkan memberi kepada suaminya apabila suaminya itu melarat, istrinya kaya. Bapaknya kaya, ya, bapaknya kaya, anaknya mandiri tapi melarat. Ya, bapaknya kaya, anaknya mandiri tapi melarat. Ya. Oh ini tidak boleh karena si bapaknya kan menafkahi anaknya tadi yang melarat tadi ya. Tapi itu anaknya sehat, bisa kerja ya. Anaknya sehat bisa kerja. Kalau anaknya sehat bisa kerja, bukan yang lemah, itu boleh, bukan jadi apa namanya? Ya, bukan jadi tanggung jawabnya, ya. Bukan jadi tanggung jawabnya dan boleh bagi si bapak untuk ngasih zakat kepada anaknya. Ini agak rumit memang, agak rumit hubungan yang jadi yang sebelumnya tidak boleh untuk menerima zakat, kemudian boleh dengan catatan satu, dua, tiga itu perlu diperhatikan. Mungkin ada yang hadir di sini atau yang akan eh, melihat video ini, mereka menyimak kemudian mereka jadi petugas-petugas zakat supaya paham hal-hal yang seperti itu. Jadi memberikannya itu gak ngawur. Hmm, enggak ada pertanyaan. Oke, kemudian tadi
Sudah, seperti itu. Saya tadi ada catatan, beberapa catatan ini. Zakat kepada saudara. Oh, sudah kita bahas tadi, zakat kepada kerabat tadi. Kemudian sudah. Apabila ada orang tua yang ingin membayarkan zakat anaknya, yang anaknya ini bukan tanggung jawabnya, ya bukan tanggung jawabnya, sudah mandiri anaknya, punya uang sendiri, tapi orang tuanya mau untuk membayarkan zakat anaknya, atau ada orang lain ingin untuk membayarkan zakat kita. Tidak boleh itu dilaksanakan kecuali atas izin kita. Kalau orang tua tadi atas izin si anak. Kalau kita ada orang lain untuk membayarkan zakat kita, maka atas izin kita. Seperti itu. Kemudian ada catatan bahwasannya ghorim atau orang yang orang yang punya hutang ketika dia diberi zakat karena statusnya punya hutang itu untuk melunasi hutangnya, bukan untuk makan, ya, bukan untuk makan. Yang namanya ghorim ini atau orang yang punya hutang ini ketika dia diberi zakat ya statusnya masih memiliki hutang. Tapi kalau misalnya dia sudah membayar hutangnya, kemudian dia mendaftarkan diri, saya punya utang, sudah saya lunasi, tapi saya ingin ganti. Gantinya dari zakat, ya tidak boleh. Gantinya dari zakat, tidak boleh. Ada ini kejadian, eh, jadi Ramadan kemarin itu saya ngisi di salah satu masjid, kemudian di masjid tersebut saya bahas tentang bab zakat ini. Masjid ini mau pembebasan tanah. Ya, masjid ini mau untuk pembebasan tanah. Kemudian ngaji bab zakat seperti ini. Kan biasanya di masjid-masjid itu kalau memang zakatnya itu disatukan di satu masjid, satu dusun, itu zakatnya semua berpusat ke satu masjid, itu kan jadi beratus-ratus ton biasanya. Ya dari banyak orang kan, satu dusun itu berapa orang itu jadi beratus-ratus ton. Nah, beratus-ratus ton ini kalau misalnya ini dibagikan kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan di sekitaran dusun situ itu masih eh, 10 kilo itu kebagian, setiap orang itu 10 kilo kebagian dan itu masih tersisa berapa puluh ton gitu. Nah, ini mau diakal seperti ini sama takmir masjidnya. Dia pengen saya menyetujui pendapat bahwasanya masjid atau kemaslahatan itu termasuk kategori visabilillah, ya, termasuk kategori visabilillah. Ya, saya namanya orang bukan mufti ya, ya, bukan ahli fatwa ya. Siapa yang mau nanggung dosa? Ya enggak lah, saya ngomong enggak bisa. Saya punya satu solusi bagi Anda, ya. Anda utang dulu, ya. Kemudian bebaskan tanah itu, status Anda punya utang, ambil zakat. Ya. Jual zakat itu, kemudian buat untuk apa namanya bayar utang, ya. Buat untuk bayar utang. Bagaimana kalau kalau misalnya saya menghutangi masjid, ya, saya menghutangi masjid. Lah, ini menghutangi masjid ini terus masjid ini bukan sasaran untuk terima zakat fitrah ya. Masjid ini bukan sasaran untuk terima zakat fitrah. Jadi enggak, Anda adalah perantara, Anda cari utang, kemudian bayar pembebasan tanah itu,
kemudian setelah itu terima zakat, jual zakat, kemudian setelah itu dibuat untuk bayar utang seperti itu. Nah itu sampai selesai pengajiannya itu masih ngejar saya, chat WA gini. Masa nggak bisa gitu. Yang enggak, enggak, bukan seperti itu. Ini maksudnya tadi adalah bukan untuk kemaslahatan masjid, ya. Kemaslahatan masjid bukan tempat untuk zakat. Kemaslahatan masjid bukan tempat untuk zakat. Kalau misalnya ada takmir masjid yang dia mau untuk membebaskan tanah seperti itu tadi, dia harus menstatuskan diri jadi horim dulu. Iya, trik itu, trik. Saya punya solusi seperti itu. Tapi kalau misalnya zakat langsung dimasukkan ke masjid, ya nggak bisa. Ya, masjid itu bukan tempat status salah satu dari delapan itu bukan. Ya. Kemudian gini, wis gini aja, eh, langsung saja. Wah ini orang nggak mau repot ya, gini repot juga. Zakat yang diterima masjid langsung dijual, langsung diberikan kepada. Loh, lah itu statusnya apa? Kan statusnya bukan bukan kepada siapa, masa zakat untuk beli tanah. Ya, zakat kok untuk beli tanah. Sudahlah, ikuti solusi ya. Jadikan diri Anda ghorim, kemudian terima zakat dari masjid yang Anda pegang sendiri, terima zakatnya, jual, kemudian baru lunasi hutangnya. Kan seperti itu. Ya, memang namanya iya, iya. Karena dia utang kepada orang untuk apa? Untuk kemaslahatan masjid, ya, untuk kemaslahatan masjid. Masjid sudah selesai sudah urusannya, tinggal dia sama orang yang dia hutangi ini, ya. Kemudian statusnya dia kan ghorim, punya utang. Ambil zakat, nggak masalah. Jual berasnya, kemudian utangnya dilunasi. Seperti itu. Di daerah saya ada keluarga yang membagikan zakat fitrahnya kepada ibunya, cucu, kepada neneknya dengan alasan karena orang tuanya adalah guru ngaji. Ah, ini termasuk ya termasuk salah satu yang keliru dipahami, yang mereka memahami guru ngaji ini sebagai kelompok fisabilillah. Ya, saya tegaskan kembali bahwasanya fisabilillah itu adalah orang yang ikut perang, ya orang yang ikut perang. Adapun guru ngaji dan lain-lain itu mereka bisa dapat zakat apabila mereka salah satu daripada ya, status delapan tadi, entah dia itu fakir, entah dia itu miskin, entah dia itu gorim misalnya, baru dia dapat zakat, boleh. Jadi di sini guru ngaji ini, kalau atas nama guru ngaji nggak ada. Di dalam mazhab kita nggak ada. Kalau mau cari mazhab lain silahkan. Ya, mau cari mazhab lain, Imam Abu Hanifah membolehkannya. Tapi dengan syarat ketentuannya harus belajar dulu dan juga ukuran zakatnya di madzhab Imam Abu Hanifah itu enggak sama dengan ukuran zakat kita. Itu juga harus dipelajari. Ya, seperti itu. Jadi kalau atas nama guru ngaji nggak bisa, tapi kalau atas nama oh dia ini termasuk fakir, dia ini termasuk miskin, dia ini termasuk ghorim, tidak masalah. Bukan atas nama guru ngajinya, tapi atas nama delapan ya kelompok yang berhak menerima zakat tadi. Seperti itu. Sudah. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan di kolom chat. Saya sambil melanjutkan. Muthalib putranya Hashim. Tapi Hashim ini punya putra-putra yang lain. Ya, tidak otomatis. Kalau Bani Muthalib, ya, Bani Muthalib ini bisa Bani Muthalib
kemudian eh, apa namanya cabang-cabangnya yang lain, Bani Hashim dan cabang-cabangnya yang lain. Jadi untuk mutolibnya, ya untuk mutolibnya itu tidak bisa di apa namanya dan ini berlaku juga pada status rodok juga masalahnya. Ya, jadi mereka para fuqaha kemudian mereka menjelaskan ya Bani Hashim dan Bani Muthalib supaya apa? Bani Hashimnya ini merata, Bani Muthalibnya juga merata juga seperti itu. Ya, istilahnya lebih terperinci gitu. Ya, lebih terperinci. Tapi untuk Bani Muthalibnya ikut Hashim iya benar, tapi lain-lainnya ini yang keturunannya Hashim yang lain. Nah, itu juga tidak boleh untuk menerima zakat. Hmm, Bukan, bukan. Kalau anaknya ini masih harus dinafkahi sama orang tuanya, ya, masih harus dinafkahi sama orang tuanya, maka orang tua dia membayarkan zakat anaknya. Nggak mungkin kan zakatnya dikasih kepada anaknya lagi, ya. Kalau itu apa namanya anak meskipun sudah dewasa tapi dia keterbelakangan masih ditanggung sama orang tua, maka orang tuanya itu apa namanya wajib untuk menafkainya, otomatis wajib untuk membayarkan zakatnya dan si anak ini ya si anak ini tidak boleh nerima zakat karena apa? Dia statusnya ditanggung, ya. Dia statusnya ditanggung. Kalau mau ngasih bantuan, kasih bantuan kepada yang nanggung, kepada yang menafkahi. Kemudian tadi saya baca ada apabila ada seseorang, ya ada seseorang, dia itu punya tanah, dia punya tanah, atau dia punya alat untuk kerja. Alat untuk kerja itu apa? Ya punya diesel misalnya, dia punya mobil misalnya, tapi mobilnya ini untuk kerja. Tapi penghasilannya sehari-hari dia termasuk kategori fakir atau termasuk kategori miskin. Apakah dia boleh dapat zakat? Boleh. Punya tanah, tanahnya ini digarap. Tapi kemudian hasil dari tanahnya ini tidak bisa untuk mencukupi kebutuhannya dia. Kayak misalnya petani karet, ya. Petani karet. Petani karet itu kan otomatis tanahnya luas, ya. Tanahnya luas. Kemudian karet musim kemarau misalnya apa namanya? Hasilnya itu hanya sedikit dari beribu-ribu apa namanya pohon itu dapatnya karetnya cuma satu genggam gini, cuma satu tangan gini. Ya ini berarti ya nggak cukup ini dijual pun nggak cukup untuk makannya satu hari. Dia saja nggak cukup apalagi sama keluarga-keluarganya. Meskipun dia punya tanah banyak, nah itu dia boleh untuk menerima zakat karena apa? Penghasilannya itu nggak sebanding sama kebutuhannya. Seperti itu. Begitupun juga kalau dia itu punya sepeda motor kah, punya mobil kah, tapi itu adalah alat untuk dia bekerja, ya. Alat untuk dia bekerja, maka dia tidak boleh dia boleh untuk mendapatkan zakat. Seperti itu. Jadi itu bukan bukan ukuran, yang jadi ukuran adalah penghasilan setiap harinya. Cukup nggak? Penghasilan setiap harinya cukup nggak? Seperti itu. Nanti seperti ini dibuat dibuat apa senjata sama orang-orang yang oh saya mau kredit mobil saja. Kredit mobil kemudian statusnya kan utang. Kemudian minta bantuan ke lembaga zakat.
namanya cari penyakit. Ya, seperti itu. Di sini di dalam kitab Ghayatul Muna ini disebutkan kalau misalnya ada seorang pemuda, dia itu kerja dan kerjanya cukup bagi dia untuk dia hidup cukup, tapi nggak bisa buat nikah, ya nggak bisa buat nikah dan dia butuh nikah, boleh dapat zakat, ya. Untuk sehari-hari ada karena dia kerja, tapi untuk nikah tidak bisa, maka dia boleh untuk ya dapat zakat. Zakat untuk apa? Ya bukan untuk makannya dia, untuk nikah gitu maksudnya. Ya pastinya ini bukan zakat fitrah, nggak tahu ya zakat fitrah dikasih 10 kilo dijual berapa, cuma itu buat nikah ya mungkin sih mungkin untuk bayar maharnya, bayar KUA-nya nggak cukup, KUA-nya 600.000, nggak cukup itu tuh bayar KUA-nya untuk bayar apa namanya maharnya mungkin sama bensin untuk berangkat sendiri ke rumahnya calonnya itu mungkin. Ini zakat mal ya, zakat mal, zakat harta seperti itu. Jadi ini juga dengar seperti ini ya, dengar seperti ini kemudian jadi senjata lagi. Jadi senjata, oh saya carilah orang kaya di kampung saya ini, kemudian saya ke rumahnya nagih. Jenengan nggak waktunya bayar zakat. Kalau waktunya bayar zakat, bayar ke saya. Saya miskin. Iya. Kalau kalau waktunya bayar zakat, bayar ke saya miskin. Tolong saya. Ini keterangannya kalau orang ya, kalau orang dia itu punya uang ya, punya uang cukup untuk bayar utangnya. Ya, ada orang punya uang cukup untuk bayar utangnya. Uangnya dia pegang, uangnya dia pegang. Uangnya dia terus minta zakat. Zakat untuk apa? Untuk bayar. Nah, dia tidak berstatus gharim, ya. Dia dia tidak berstatus fakir atau miskin karena apa? Ada uang, ya. Ada uang. Kemudian dia bayarkan dulu uang ini untuk bayar utang, sudah lunas utangnya, dia minta zakat baru boleh. Ini kan man lahu malun yakfihi, dia punya harta yang bisa mencukupinya wa alaihi dainun dan dia punya tanggungan utang biqadrihi. Ya, dia punya utang itu nominalnya sama-sama nominal harta yang dia punya. Ya, maka dia tidak bisa diberi ila ayasrifahu fihi sampai dia membayarkan apa namanya hartanya itu tadi untuk utang baru dia boleh untuk nerima zakat atas nama fakir atau atas nama miskin seperti itu. Iya, ya bukan bukan saya kredit mobil saja kemudian nanti minta zakat ya enggak seperti itu. Ya kalau misalnya petugas yang bagi di sekitaran sini ya dia seharusnya ikut pelatihan yang seperti ini. Ya ikut ngaji, kajian-kajian yang seperti ini supaya dia naruh itu, naruh apa namanya zakatnya itu ya sesuai. Iya, iya. Lah itu anu apa namanya? Nanti ada pembahasannya kalau ada orang dia ngaku fakir seperti apa. Saya bahas sekarang ya. Saya bahas sekarang.
Kalau ada orang datang kemudian ngaku fakir, atau orang datang kemudian ngaku miskin, itu seperti apa? Kayak orang yang punya utang itu tadi kan, kalau di sebagian tempat mereka mendaftarkan diri mereka. Nah itu syaratnya apa? Nah itu ada. Saya buka kitab Minhaj dulu di tahu ada. Ya kayak yang saya nah ini ya, mulai sini mantolaba zakatan, kalau ada orang yang dia minta zakat, ya minta zakat. Wa alimal imam, baik itu minta zakat langsung ke lembaganya sana atau minta zakat ke orang ini tetangganya yang kaya misalnya. Jangan nggak waktunya bayar zakat, bayar ke saya gitu. Itu kalau ada orang yang minta zakat seperti itu dan orang yang apa namanya petugasnya ini dia tahu kalau dia ini berhak untuk mendapatkan zakat, ya maka langsung dikasih. Ya, kalau dia tahu benar-benar tahu kalau dia berhak untuk menerima zakat. Ya. Wa illa fa ini da'a faqron au maskanatan, apabila ada seorang yang mengaku bahwasanya dirinya fakir atau mengaku bahwasanya dirinya miskin, lam yukallaf bayinah, maka tidak tidak perlu bukti, ya. Tidak perlu bukti, ya. Seperti itu. Kita lihat tidak perlu bukti li'usriha karena sulit. Cari buktinya itu sulit. Wa kadza idza da'a annahu ghairu kasub. Apabila ada orang mengaku bahwasanya dia nggak kerja, ya dia pengangguran, yang nggak kerja dan dia cari kerja kemana-mana nggak diterima misalnya, yukbal qauluhu, maka itu perkataannya diterima. Maksudnya apa? Maksudnya nggak perlu bukti, tidak perlu bukti. Faqad rawa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Daruqutni an Abdullah bin Adi bin al-Khiyar. Ya, ada hadis ini, anna rajulaini atayan Nabi, ada dua orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yas'alanihi as-shadaqah, yang minta sodako atau minta zakat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu beliau bersabda, in syi'tuma a'taitukuma. Ya. Ba'da an u'allimakuma annahu la hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Ya. Kalau kalian mau, memang kalau kalian minta, aku bisa ngasih kepada kalian. Tapi tunggu dulu, kalian harus tahu bahwasanya sodako atau zakat ini, ya zakat ini adalah untuk orang yang nggak mampu atau untuk orang yang nggak kerja, untuk orang yang nggak mampu, untuk orang yang nggak kerja. Jadi cuma dikasih peringatan gitu aja, tidak disuruh untuk mana buktinya gitu. Ya, kalau sekarang kan buktinya apa? Minta apa namanya? Bukan itu surat keterangan miskin, ya surat keterangan miskin itu mungkin kalau di lembaga resmi seperti itu ya, tapi kalau ke tetangga sendiri kan ke tetangganya bisa bisa tahu ini keadaannya seperti apa gitu. Fa'atohu, kemudian Rasulullah SAW memberi zakat kepada keduanya, walam yutolib huma bil bayyinah, tidak minta bukti. Ya. Fa'idha lam yuttahama la yahlifani qot'an. Apabila mereka berdua tidak dicurigai, maka tidak sumpah. Ya tidak sumpah. Kadang ada gini, kalau di Islam itu kalau ada seseorang yang dia mendakwah itu apa? Mengaku, ya mengaku. Dia tidak
dimintai bukti tapi disuruh sumpah dulu. Suruh sumpah. Saya bersumpah demi Allah bahwasanya saya adalah seorang fakir. Kemudian si itu kalau dia dicurigai, kalau nggak dicurigai tidak perlu sumpah. Ini wa in urifa lahu malun wa da'atalafahu kullifa, apabila diketahui bahwasanya dia itu punya harta tapi dia ngaku bahwasanya hartanya hilang, ya. Dia punya harta, dia tuh oh, ini orang-orang kaya, tapi dia ngaku bahwasanya dia bangkrut misalnya. Bangkrut, maka dia disuruh untuk me, apa, mendatangkan bukti, ya. Disuruh untuk mendatangkan bukti seperti itu. Jadi tadi kalau ada orang datang, kemudian dia mengaku fakir, mengaku miskin, dan dilihat keadaannya. Oh ini memang benar-benar fakir atau benar-benar miskin, kasih sudah. Tapi kalau ada orang yang dia itu, kita tahu bahwasanya dia itu kaya, terus dia mengaku bahwasanya saya bangkrut, saya sekarang fakir, saya sekarang miskin, itu suruh untuk mendatangkan bukti seperti itu. Wakadha ini da'ayalan fil asoha, bila dia itu mengaku keluarganya banyak, butuhnya itu banyak, disuruh untuk mendatangkan bukti. Buktinya apa? Ya, diajak rombongan, diajak rombongan anak-anaknya untuk minta itu, seperti itu. Nih, terus ini masalah apa namanya orang yang perang, kemudian Ibnu Sabil itu, ya karena agak rumit seperti ini ya memang seharusnya diserahkan kepada, ya kalau kalau ada yang berbaik hati ya dia juga harus berlapang dada untuk mau mengaji gitu, mau mengkaji bab-bab yang seperti ini. Dia semangat, oh saya semangat untuk ini adalah kegiatan sosial, ya, narik zakat, bagikan zakat ini kegiatan sosial. Ya, saya mau, dia juga harus mau untuk ikut kajian seperti ini supaya tahu siapa yang berhak, siapa yang nggak berhak gitu. Tapi kalau nggak seperti itu, ya ya serahkan saja kepada orang yang, ya yang paham. Serahkan kepada orang yang paham. Nah, itu memang tanggung jawab. Ya dia kan tanggung jawab. Makanya kalau dia memang amil resmi, ya dikasih, nggak dikasih dikasih zakat, dikasih zakat atas nama ujrohnya dia atau upahnya dia kan seperti itu. Ini kemarin di YouTube ada yang, ya, ada yang tanya tentang kalau amil yang benar-benar amil, ya, apabila dia itu amil, apakah boleh untuk ngambil beras zakat fitrah itu? Iya, ya itu memang yang diambil. Kalau dia memang benar-benar amil, ya, amil yang resmi, dia sebagai penyalur zakat, dia ya ngambil beras itu. Kalau dia tidak mendapatkan upah resmi, seperti itu. Yang ditunjuk oleh masjid. Oh, masjid, ya masjid, organisasi masjid yang membentuk orang-orang ini yang mereka bertugas untuk ngambil dan membagikan zakat, ya mereka itu, ya itu yang resmi, itu yang resmi. Iya, masjid itu apa namanya diresmikan oleh KUA, nanti pasti sebelum peresmian itu sudah ada siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, bendaharanya itu sudah ada seperti itu. Kemudian untuk bawah-bawahnya mereka yang membentuk sendiri seperti itu. Iya, iya, sudah dipasrahkan sudah. Mereka sudah diresmikan dan mereka sudah dipasrahkan. Tadi kan fakir, ya, fakir, miskin,
mereka mengaku, maka keadaannya seperti tadi. Kemudian ini ghorim, orang yang punya utang, ini kalau dia mengaku daftar dapat zakat karena atas nama ghorim punya utang, itu diminta bukti, ya, diminta bukti. Enggak hanya ucapan saja, tapi dimintai bukti. Buktinya itu apa? Ikhbaru adlaini, persaksian dari dua orang. Persaksian dari dua orang. Dua orang, yang kedua orang tersebut adalah orang yang istilahnya orang baik lah, orang baik, gak, gak gampang maksiat gitu. Dua orang ini orang baik, jujur, gak gampang maksiat gitu aja. Itu namanya adil. Kemudian kalau nggak ada orang yang baik, semuanya orang ya biasa seperti ini, waktu genian hal istifadoh. Kalau banyak orang yang mengatakan bahwasanya orang ini nggak mampu, sakampung semuanya menyetujui bahwasanya dia adalah orang yang nggak mampu, ya itu sudah buktinya, ya itu. Buktinya apa? Yo, orang sakampung ini menyetujui dia nggak mampu gitu. Seperti itu. Ini sudah jam setengah 5 lebih ini. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan besok insyaallah. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Apabila ada sesuatu yang tidak mengenakan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi